Bab 1865. Terjebak. Sudecai terbang ke kejauhan di atas ekstrim Sky Prairie dengan perasaan murung. Dalam pertarungannya melawan Wang Lin, dia telah kehilangan dao surgawinya, yang sulit dia terima. Hubungan antara dia dan dao surgawi telah terputus ketika dao surgawinya dilahap, yang menyebabkan dia terluka. Pada saat ini, jiwa asalnya sangat lemah, perlu beberapa saat untuk pulih. Wang Lin, kamu pasti akan mati. Ada dua penggarap Void Tribulan tahap menengah yang mengejar Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri. Penatua Zhang juga berjanji kepada saya bahwa setelah Anda ditangkap, dia akan menyerahkan Anda kepada saya selama beberapa hari. Aku akan memastikan kamu mengharapkan kematian. Kebencian Sudecai terhadap Wang Lin berasal dari dao surgawinya yang dilahap. Semakin hatinya sakit karena dao surgawinya, semakin dia membenci Wang Lin. Saat dia terbang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia melihat ke kejauhan. Saat itu, dia merasakan fluktuasi datang dari kejauhan. Ketika dia melihat fluktuasi, dia segera melihat Wang Lin keluar dari kehampaan, mengubah arah, dan pergi. Dia dengan jelas melihat bahwa Wang Lin telah memperhatikannya, dan ekspresi wajah Wang Lin berubah sebelum dia mempercepat. Riak muncul di bawah kaki Wang Lin. Jelas dia akan pergi melalui metode aneh ini. Wang Lin, dia tidak ada di depan, tapi di sini. Sudecai terkejut saat dia melihat Wang Lin segera pergi. Karena Wang Lin bisa menghilang menggunakan metode aneh itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir sambil mengejarnya. Kamu bisa mengambil jalan apapun, tapi kamu berakhir sebelum aku. Wang Lin, nasib burukmu sendirilah yang membawamu menuju kematian. Sudecai mencibir dan dengan cepat mengejar Wang Lin, menutup jarak. Dia benar-benar fokus pada Wang Lin, dan dia telah menyapu area itu dengan akal sehatnya. Dia tidak menemukan apapun, jadi dia santai. Tapi setelah dia bergerak maju 10.000 kaki, dia tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia telah menabrak celah spasial yang tak terlihat dan menghilang. Saat dia menghilang, Wang Lin mendekat dan juga menghilang. Hanya batu luar angkasa yang tergeletak di sana, di rerumputan di bawah. Itu tertutup air lumpur. Sudecai hilang. Saat dia menghilang, wanita Void Tribulan tahap awal di tepi padang rumput tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya berubah saat dia menatap kompas di depannya, dan perasaan seluruh rambutnya berdiri memenuhi tubuhnya. Dia melihat titik yang mewakili Sudecai tiba-tiba menghilang. Ini, wajah wanita itu langsung menjadi pucat dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak ragu untuk menyampaikan berita ini menggunakan metode khusus kepada 3 penggarap Tribulan Void di Extreme Sky Prairie. Ekspresi 2 penggarap Void Tribulan tahap tengah sangat suram saat mereka terbang. Keduanya mengejar kompas hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Mereka sangat marah tetapi tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Saat keduanya terbang, ekspresi mereka berubah dan mereka berhenti di udara ketika menerima pesan yang dikirimkan kepada mereka. Sudecai jelas-jelas mengikuti di belakang dan sekarang dia hilang. Ekspresi lelaki tua bernama Zhang berubah. Itu pasti Wang Lin. Dia menggunakan kompas untuk menarik perhatian kita, tapi dia sebenarnya bersembunyi di padang rumput dan menyergap Sudecai. Niat membunuh muncul di mata lelaki tua bernama Zhao. Saat mereka berdua menyadari hal ini, awan di atas padang rumput menghilang, menampakkan sinar matahari. Namun hujan tidak hanya berhenti,
malah semakin deras. Di bawah hujan lebat, kabut hitam pekat muncul dari bumi dan menutupi seluruh padang rumput. Orang tua bernama Zhang dan Zhao tiba-tiba melihat sekeliling. Tekanan tak terlihat menyebar dari padang rumput tak berujung ini. Kultivator perempuan Void Tribulan tahap awal, yang masih berada jauh dari kedua lelaki tua itu, gemetar dan berhenti di udara. Melalui metode khusus yang digunakan para pembudidaya benua setan hijau untuk berkomunikasi, dia mengetahui tentang hilangnya Sudecai. Di saat yang sama, dia melihat kabut yang datang dari bumi segera menutupi dunia. Raungan tak berujung datang dari dalam kabut. Di dalam kabut, ribuan penggarap dari istana bawah tanah melancarkan serangan kedua di bawah pimpinan Lu Wenran. Ketiga penggarap Void Tribulan berusaha keluar dari kabut, namun suara suram Lu Wenran bergema. "Rekan penggarap, mengapa terburu-buru pergi?" Saat kata-katanya bergema, semua penggarap Void Tribulan bergegas keluar dan pertempuran dimulai. Di tepi ekstrim Sky Prairie, wanita Void Tribulan tahap awal yang mengendalikan kompas tiba-tiba membuka matanya. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan lengan bajunya dan memimpin ribuan pembudidaya benua setan hijau menuju padang rumput. Saat pertempuran kedua terjadi di padang rumput, ada sebuah batu yang tampak biasa yang tidak diperhatikan oleh siapapun di suatu tempat di rumput. Ada banyak sekali ruang di dalam batu ini. Pada saat ini, di salah satu ruang ini, pertempuran melawan kultivator Void Tribulan sedang berlangsung. Sudecai jatuh ke ruang di dalam batu luar angkasa yang ditunjuk oleh Wang Lin. Ketika dia muncul, hatinya bergetar dan tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap Wang Lin. Tetapi tingkat kultivasinya tinggi, jadi dia tidak menunjukkan rasa panik. Dia mendongak dan melihat langit berwarna biru dan matahari berwarna keemasan, tetapi bumi dipenuhi aura kematian. Di kejauhan ada gunung berapi, dan di arah lain ada lautan guntur. Ada awan gelap di langit biru dan ada salju hitam yang turun. Salju telah turun untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan menutupi tanah dengan lapisan salju. Wang Lin, keluarlah untukku. Mengapa memainkan game ini di sini? Ekspresi Sudesia muram saat dia melihat sekeliling. Saat suaranya bergema, sosok Wang Lin muncul dari riak puluhan ribu kaki di depan Sudecai. Dia telah berubah menjadi serba putih saat dia dengan dingin menatap Sudecai. "Mantramu sangat cepat. Kalau begitu mari kita lihat mantra siapa yang lebih cepat." Mata Wang Lin berbinar. "Karma." Saat kata ini bergema, dunia bergetar dan pedang muncul. Pedang ini mewakili esensi karma Wang Lin. Hampir pada saat yang sama Wang Lin menggunakan mantranya, Sudecai membentuk segel tanpa ragu-ragu dan jutaan segel tampak membentuk kabut merah. Gelombang jeritan menyedihkan datang dari kabut dan ratusan ribu jiwa muncul. Mereka menyerang ke depan, menutupi langit. Sudecai mundur. Tangan kirinya terangkat membentuk segel sekali lagi. Hampir 7 juta anjing laut muncul, membentuk sebuah tombak. Tombak itu dipelintir menjadi kepala ular piton raksasa yang menerjang ke depan dengan lidah terjulur. Segera setelah itu, Sudecai mundur 3 langkah lagi dan mengangkat tangannya. Dia akan mengucapkan mantra lain. Dia sangat cepat, tapi ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa menandingi Wang Lin. Ketika dia menggunakan mantra kedua, pedang hidup dan mati Wang Lin terbang ke depan, tetapi ketika dia menggunakan mantra ketiganya, pedang Wang Lin yang benar dan salah muncul sesaat lebih cepat. Momen singkat ini sangat penting.
Pedang karma langsung mendekati hantu-hantu itu. Itu ditebas dengan kekuatan misterius karma dan kemudian semua jiwa runtuh. Pada saat yang sama, pedang hidup dan mati Wang Lin mendekat dan menebas ular piton raksasa yang dibentuk oleh mantra Sudecai. Ada ledakan yang menggelegar saat ular piton itu mengeluarkan raungan kematian dan pedang hidup dan mati Wang Lin runtuh. Tapi pedang benar dan salah menutupnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan pada saat ini, Sudecai belum menyelesaikan mantra ketiga. Pedang benar dan salah melintas ke arah dada Sudecai. Itu terlalu cepat dan ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat mundur dan melemparkan mantra yang tidak lengkap di tangannya ke arah pedang. Saat suara gemuruh bergema, pedang yang benar dan yang salah runtuh, tetapi Sudecai juga menderita. Wajahnya pucat saat dia mundur dan mengangkat tangan kanannya untuk membentuk segel. Tapi bagaimana Wang Lin memberinya kesempatan? Wang Lin akhirnya mengganggu casting Sudecai dan memikatnya ke sini, ke ladang pembantaian ini. Wang Lin harus membunuh Sudecai dan mendapatkan rahasia merapal mantra secepat itu. Saat Sudecai mundur 2 langkah, Wang Lin mengungkapkan ekspresi galak dan menunjuk ke depan. Esensi api. Saat kata-kata itu bergema, gunung berapi di kejauhan meletus dan langsung berteleportasi ke dekat Sudecai, mengelilinginya. Gunung berapi terus meletus, dan dengan tubuh asli esensi api Wang Lin di dalamnya, itu menjadi serangan yang kuat. Esensi guntur. Begitu Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat kata-katanya bergema, gunung berapi yang mengelilingi Sudecai tiba-tiba berteleportasi lagi ke lautan guntur yang luas. Guntur bergemuruh dan kilat tampak mendidih saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya meluncur menuju gunung berapi. Pemboman guntur dan api yang gila-gilaan dimulai. Esensi air. Wang Lin melambaikan lengan bajunya, lalu menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Ruang ini tidak lengkap dan karena itu tidak memiliki air, tapi Wang Lin menggunakan esensi air yang terkondensasi dalam darahnya sendiri. Seteguk darah berubah menjadi uap air merah dan terbang menuju gunung petir. Saat uap air merah turun, api padam dan guntur meledak. Penggabungan 3 esensi menciptakan kehancuran. Pada saat ini, 3 esensi halus yang telah menghilang berubah menjadi pedang panjang dan menyerbu masuk. Bab 1866. Lentera, hidup dan mati, karma, benar dan salah, api, air, guntur. 6 esensi berkumpul untuk memulai pembantaian ini. Gunung berapi itu runtuh, guntur meledak, dan seteguk sari air darah berubah menjadi gas. 3 pedang esensi halus menyerbu masuk saat raungan Sudecai bergema. Saat suara gemuruh bergema, Sudecai diselimuti cahaya saat dia batuk darah. Dia dalam keadaan menyesal dan wajahnya pucat saat dia mundur. Ada lentera melayang di atas kepalanya, dan cahaya di sekitar tubuhnya berasal dari lentera itu. Harta karun ini telah melindunginya, jadi Sudecai hanya terluka dan belum mati karena 6 esensinya. Membunuh seorang kultivator Void Tribulan itu sulit, dan Wang Lin sudah mengalaminya. Melihat Sudecai lolos dari serangan putaran pertama, Wang Lin merasa agak kecewa, tapi dia tidak putus asa. Ini semua sudah diduga. Sudecai jauh lebih sulit daripada Liu Ziyuan, jadi Wang Lin benar-benar tidak bisa memberinya waktu untuk bernapas. Begitu Sudecai memiliki kesempatan untuk menggunakan kecepatan castingnya yang menakutkan, Wang Lin tidak akan bisa menolaknya.
Pada saat itu, ladang pembantaian ini tidak akan siap untuk membunuh pihak lain melainkan dirinya sendiri. Wang Lin sangat jelas tentang hal ini, jadi ketika Sudecai menatap lampu aneh itu, Wang Lin mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan mantra stop meskipun dia akan menerima serangan balik. Berhenti. Dengan satu kata, gelombang besar terjadi di tubuh Wang Lin. Kesenjangan tingkat budidaya mereka cukup besar, jadi dia harus membayar mahal untuk menghentikan Sudecai. Pada saat ini, dia batuk darah, tetapi ekspresinya menjadi lebih ganas. Di bawah mantra berhenti, saat Sudecai mengangkat tangan kanannya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia samar-samar merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya membungkus dirinya dari semua sisi dan memasuki tubuhnya untuk membatasi pergerakannya. Bahkan lentera di atasnya pun menjadi redup. Bahkan hubungannya dengan Sudecai dihentikan oleh mantra stop. Namun, tingkat kultivasi Sudecai jauh lebih tinggi daripada Wang Lin, jadi mantra stop hanya mampu menghentikannya sesaat. Namun, momen ini memungkinkan Wang Lin untuk menghentikan casting dan perlawanan Sudecai, memberi Wang Lin kesempatan untuk meluncurkan serangan putaran kedua. Saat Wang Lin berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya sepertinya tersapu oleh hembusan angin kencang ke arah Sudecai. Bahkan salju gelap di bumi terangkat oleh angin menuju Sudecai. Salju hitam ini dibentuk oleh esensi pembatasan Wang Lin, dan setiap kepingan salju mengandung pembatasan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semua salju di dunia mengepung Sudecai dan melancarkan pengepungan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sudecai tiba-tiba pulih. Pupil matanya menyusut dan dipenuhi rasa takut. Ini, mantra macam apa ini? Itu bisa membekukan semua tindakan dan niat saya, bahkan sebagian besar pikiranku membeku. Aku belum pernah melihat mantra seperti itu. Setelah dia mendapatkan kembali gerakannya, dia dengan cepat mundur dan mengangkat tangan kanannya. Berhenti. Wang Lin meraung dan menunjuk sekali lagi. Kali ini, Wang Lin batuk seteguk darah dan wajahnya pucat tapi sangat galak. Sudecai, yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, membeku sekali lagi. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya. Salju hitam turun dari awan gelap, dan awan gelap terbentuk oleh layar hantu Wang Lin. Alasan layar hantu menjadi harta terkuat dari Sekte Jiwa Agung adalah kemampuannya untuk mengabaikan tingkat kultivasi dan mengganggu pikiran seseorang. Saat ini, awan gelap di langit bergemuruh dan turun dengan cepat membentuk punggung seorang wanita berbaju putih. Wanita itu menangis. Suara tangisannya akan menusuk hati dan membuat merinding. Wanita ini bukanlah manusia, tapi hantu. Saat ini, Wang Lin memanggil hantu yang berubah menjadi manusia. Saat Sudecai mendapatkan kembali kebebasannya, dia melihat awan gelap berubah menjadi wanita berbaju putih. Sosok wanita berbaju putih juga muncul di benaknya. Mata Sudecai menjadi bingung. Pada saat ini, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan bumi bergemuruh. 30 juta jiwa Dao yang menyatu dengan tanah mengalir keluar seperti untaian gas hitam menuju Sudecai. Segera, 30 juta jiwa Dao membawa tubuh Sudecai yang tertutup salju hitam menuju langit. Langit biru adalah payung biru Wang Lin. Tidak hanya pertahanannya yang kuat, ia juga bisa melancarkan serangan yang kuat. Dari kejauhan, tampak tubuh Sudecai diangkat ke langit seperti meteor. Ketika dia didekatkan ke langit biru,
Wang Lin meraung. Membunuh. Gemuruh menggelegar bergema saat langit biru runtuh dan 30 juta jiwa Dao semuanya menyerang. Semua kekuatan destruktif ini menuju ke arah Su Decai, yang berada di tengah. Pada saat yang sama, tangisan wanita berbaju putih membawa Su Decai ke dalam mimpi. Wang Lin tidak punya waktu untuk melihat hasilnya. Pembudidaya Void Tribulan tahap awal terlalu sulit untuk dibunuh. Orang-orang seperti itu semuanya terkenal, dan melawan mereka berarti dia tidak bisa bersantai sejenak. Tubuh asli esensi api Wang Lin muncul di belakangnya dan dia menunjuk ke langit. Mantra 7 warna. Saat kata-katanya bergema, dunia diselimuti cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna terkondensasi menjadi 2 tombak, dan yang di belakang tertutup api. Mereka menembak satu demi satu menuju Su Decai di langit yang runtuh. Cetak semangat perang. Suara Wang Lin terdengar serak saat telapak tangannya mendorong ke arah langit. Sebuah telapak tangan raksasa muncul dan sebuah telapak tangan api lainnya muncul. Keduanya terbang menuju Su Decai. Payung pembakaran alam. Wang Lin meraung dan kedua tangannya bergerak, membentuk batasan yang tak terhitung jumlahnya. Payung kuno api raksasa terbuka muncul, dan di belakangnya, payung lain muncul. Kedua payung ditutup pada saat bersamaan, melepaskan api destruktif 2 kali lipat. Panggil angin, panggil hujan. Arsenal ajaib, tanah runtuh, gunung runtuh. Bulan gelap, langit cerah. Wang Lin menggunakan hampir semua mantra yang dia tahu. Saat tangannya membentuk segel, dia menggunakan bulan gelap Baifan, langit cerah. Bulan gelap tiba-tiba muncul di langit. Samar-samar orang bisa melihat bulan gelap lain yang tersembunyi di balik bulan pertama. Ini adalah bulan ganda. Gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia saat tangisan yang menyedihkan bergema. Di bawah salju hitam yang runtuh, 2 tombak 7 warna melesat ke langit. Cetakan roh perang juga turun, dan pada akhirnya, 2 bulan gelap tercetak di tubuh Su Decai. Su Decai batuk darah dan tangan kanannya meledak. Dia tampak seperti lampu minyak yang mengering dan terluka parah. Jika bukan karena lentera di atas kepalanya, dia akan mati karena serangan putaran kedua yang telah disiapkan Wang Lin. Saat ini, api di dalam lentera di atas kepalanya berkedip-kedip seolah akan padam. Mata Su Decai dipenuhi ketakutan yang luar biasa saat merasakan ancaman kematian menyelimuti dirinya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Selama aku punya kesempatan, pakaian Su Decai diwarnai merah karena darah. Ketakutan dan kegilaan memenuhi matanya saat dia mundur. 1 langkah, 2 langkah, dia akan mengambil langkah ketiga. Berhenti. Wang Lin juga mempertaruhkan semuanya. Dia batuk darah dan menggunakan mantra stop untuk ketiga kalinya. Tubuh Su Decai bergetar dan matanya dipenuhi keputusasaan. Wang Lin memulai serangan putaran ketiga dan terakhir. Wang Lin maju ke depan menuju Su Decai yang terluka parah. Di saat yang sama, suara gemuruh yang dipenuhi keganasan tak berujung datang dari bawah tanah. Boneka Yisi galak yang kehilangan lengannya menyerang Su Decai. Segera setelah itu, binatang nyamuk itu muncul dan menyerang Su Decai. Dengan kecepatan penuh. Ini adalah serangan putaran ketiga Wang Lin dan juga di mana dia harus membunuh Su Decai. 3 arah, 3 sumber serangan berkumpul dengan Su Decai sebagai pusatnya. Yisi adalah orang pertama yang mendekat, dan itu menunjukkan senyuman yang kejam. Ia mengangkat sisa lengannya dan mencakar Su Decai.
Dengan budidaya Void Tribulan tahap awal, hal itu menyebabkan kerusakan parah pada Su Decai yang sudah terluka parah. Su Decai menjerit menyedihkan. Tubuhnya telah pulih untuk suatu gerakan, tetapi kemudian meledak. Sepertinya tubuhnya tidak tahan dengan pukulan Yixi. Jiwa asal Su Decai dengan cepat terbang membawa lentera. Namun, Raja Nyamuk sudah dipersiapkan sejak lama. Pada saat ini, ia mendekat dan menusuk jiwa asal Su Decai dengan mulutnya dan menghirupnya. Jeritan Su Decai menjadi semakin keras. Jika bukan karena lentera yang menjatuhkan Raja Nyamuk itu, dia pasti sudah dilahap habis-habisan. Saat cahaya lentera menyebar, Yixi diselimuti oleh cahaya tersebut. Tubuhnya mengeluarkan gas hitam, tapi rasa sakit tidak memaksanya untuk mundur. Sebaliknya, ia membuatnya semakin ganas karena mengabaikan rasa sakitnya, dan tangannya mencakar ke depan. Jiwa asal Su Decai menjerit menyedihkan. Dia menjadi semakin lemah. Pada saat inilah Wang Lin mendekat. Su Decai menderita luka serius. Tubuhnya telah runtuh dan jiwa asalnya hampir padam. Jika bukan karena perlindungan lentera ajaib yang tidak diketahui, dia pasti sudah mati. Tapi lentera ini terlalu aneh. Untuk membunuh Su Decai, Wang Lin harus memutuskan hubungannya dengan lentera. Wang Lin mendekat dan ada kilatan cahaya darah saat dia meraih pedang darah itu. Dia mengayunkan pedang darah ke kepala Su Decai. Bab 1867, Seni Mantra Cepat. Ada kilatan cahaya darah. Potongan ini berisi kultivasi penuh Wang Lin dan dia menggunakan kekuatan Dao kunonya tanpa syarat. Di tanah surgawi benua astral abadi, Wang Lin sangat berhati-hati dengan kekuatan Dao kunonya. Dia tidak ingin terlalu banyak orang yang mengenalinya, karena akan menyulitkannya untuk pindah ke sini. Bagaimanapun, dari akarnya, dia termasuk dalam Dao kuno dan bukan salah satu dari makhluk surgawi. Dia harus berhati-hati di negeri surga. Namun di dalam Space Stone ini, dia tidak perlu khawatir. Saat pedang itu ditebas, bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini mengenakan baju besi dan mengeluarkan aura kuno. Lampu darah menyala saat Wang Lin dengan cepat memotong jarak antara lentera dan kepala Su Decai. Jiwa asal Su Decai mengeluarkan seteguk besar esensi asal dan jiwa asalnya layu. Lentera di atas kepalanya terkena kekuatan yang kuat dan terlempar. Api di dalam langsung padam. Saya tidak mau. Jiwa asal Su Decai yang melemah mengeluarkan raungan terakhir saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya untuk melancarkan serangan dahsyat terakhir. Kemudian Wang Lin memasukkan jiwa asal Su Decai ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, tubuh Wang Lin gemetar dan dia batuk darah. Ia jatuh dari langit dan segera duduk dengan mata terpejam untuk menyesuaikan diri. Raja Nyamuk mengitari daerah itu dan waspada. Adapun Yixi, gerakannya aneh dan melesat ke kejauhan. Ketika ia kembali, ia memegang sebuah lengan. Lengan ini berlumuran darah, dan itu adalah lengan Su Decai. Menatap lengannya, mata Yixi dipenuhi kebingungan, tapi tak lama kemudian, kabut keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Raja Nyamuk tanpa lelah menjaga Wang Lin. Semuanya tenang dan tidak ada fluktuasi apapun. Saat hari ketiga akan berakhir, Wang Lin membuka matanya. Dia sangat lelah. Dia telah membunuh 2 kultivator Void Tribulan tahap awal dalam waktu singkat, jadi dia sangat lelah. 2 sekarang, masih perlu 8 lagi,
Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Sebuah kepala dengan cepat terbang ke tangannya. Kepala ini milik Su Decai. Matanya yang tanpa jiwa dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya. Setelah menatap kepala Su Decai sejenak, Wang Lin menyimpannya bersama kepala Liu Ziyuan. Harta karun lentera ini sangat aneh, Wang Lin merenung sambil melihat ke kejauhan dan melambaikan lengan bajunya. Lentera yang padam itu terbang ke arahnya dan melayang di hadapannya. Melihatnya, Wang Lin meludahkan seteguk energi esensi di sekitar lentera dan perlahan menyempurnakannya. Api di dalam lentera menyala kembali dan memancarkan cahaya lembut. Dengan esensi pembatasan Wang Lin, dia benar-benar melihat harta karun itu. Ini adalah harta perlindungan sederhana. Ia tidak memiliki kekuatan menyerang, namun perlindungannya sangat kuat. Selama api di dalam lentera tidak padam, jiwa asal pengguna tidak akan mati. Anda bahkan bisa memberi makan jiwa asal dengan itu. Itu seperti memberi pil kepada jiwa asal, perlahan memperkuatnya. Jika itu dimurnikan ke dalam tubuh dan dibuat untuk menjaga jiwa asal seseorang, cahaya lembut dapat mengelilingi tubuh seseorang. Ini akan memberikan lapisan perlindungan ekstra pada tubuh pengguna. Jika bukan karena ini, Su Decai akan kesulitan bertahan dari serangan putaran kedua. Wang Lin membuka mulutnya dan menghirup lentera. Lentera muncul di sebelah jiwa asalnya dan kemudian tubuh Wang Lin diselimuti lapisan cahaya lilin yang lembut. Perasaan hangat muncul di benak Wang Lin. Dia menarik napas dalam-dalam dan kegembiraan memenuhi matanya. Pertempuran ini tidak sia-sia. Yang paling penting adalah rahasia bagaimana dia bisa merapal mantra dengan begitu cepat. Jika bisa menangkapnya, maka kekuatanku akan meningkat pesat. Wang Lin telah bertarung melawan Su Decai, jadi dia tahu betapa mengerikannya kecepatan casting itu. Dengan kecepatan casting itu, selama dia punya kesempatan, dia bisa menempatkan musuhnya dalam posisi yang sangat dirugikan. Pihak lain akan dibombardir oleh mantra tanpa ada waktu untuk melawan. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Jiwa asal Su Decai yang terluka parah dan sangat lemah muncul di tangannya. Mata jiwa asalnya terpejam, seolah sedang koma. Besarnya telah menyusut menjadi hanya 3 inci. Dia berbaring dengan tenang di telapak tangan Wang Lin. Mulai dari jiwa asal ini, tangan kanan Wang Lin meremas tanpa ampun. Saat tangannya meremas, dia menggunakan mantra pencarian jiwa. Sebenarnya, sangat sulit menggunakan mantra pencarian jiwa ketika kesenjangan tingkat kultivasi di antara mereka begitu besar. Hanya dengan meninggalkan Su Decai dalam kondisi terluka parah, Wang Lin dapat menggunakan mantranya dengan bebas. Semua ingatan Su Decai dicari oleh Wang Lin tanpa perlawanan apapun. Segera, 3 jam berlalu. Su Decai telah hidup terlalu lama, jadi mencoba menemukan mantra tertentu dalam ingatannya akan memakan waktu tertentu. 3 jam kemudian, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi ekstasi. Seni mantra cepat. Su Decai ini mendapat kekayaan besar di awal hidupnya. Sebuah meteorit jatuh dari langit dan dia menemukan sebuah ukiran rumit di atasnya. Setelah mengolahnya, dia memperoleh kecepatan castingnya yang menakutkan. Wang Lin membuka telapak tangannya. Jiwa asal Su Decai bergetar dan mulai menghilang perlahan, sepertinya bisa runtuh kapan saja. Namun setelah sekian lama, ia tidak runtuh atau hilang. Sebaliknya, ada kilatan cahaya hantu, dan itu dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan.
Kebencian ini datang dari keengganannya sebelum meninggal. Namun, yang menyebabkan mata Wang Lin menyipit adalah kebenciannya mencapai titik tertentu dan kemudian perlahan menurun hingga mencapai tingkat tertentu. Jiwa asal Su Decai tidak lagi hilang dan dia perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka dan bertemu dengan tatapan Wang Lin merasakan pikirannya bergemuruh dan memasuki keadaan kesurupan. Su Decai, yang berada di telapak tangannya, terbang ke kejauhan. Tapi Wang Lin segera pulih, dan matanya menunjukkan cahaya aneh dan rasa tidak percaya. Jiwa hantu telah muncul. Wang Lin telah mengembangkan mantra ilusi berlapis-lapis, jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang jiwa hantu dan bagaimana mereka diciptakan. Itu tidak ada hubungannya dengan budidaya dan sangat langka. Satu-satunya cara untuk membuatnya adalah dengan metode dari Sekte Jiwa Agung, tetapi kualitasnya akan sangat rendah. Paling-paling, mereka hanya bisa membuat layar hantu kualitas sedang. Dia memahami bahwa orang mati atau binatang yang dapat membentuk jiwa hantunya sendiri adalah kekayaan besar bagi seseorang yang mengembangkan mantra ilusi berlapis-lapis. Detak jantung Wang Lin semakin cepat. Kejutan yang tiba-tiba ini mengejutkannya, dan dia mengejar jiwa hantu yang telah dibentuk oleh Su Decai. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Jiwa hantu belaka tidak bisa lepas dari Wang Lin sama sekali. Wang Lin bahkan berani membunuhnya ketika dia masih hidup, jadi dia pasti tidak takut padanya setelah dia mati. Wang Lin kembali dalam sekejap, dan di tangannya dia memegang jiwa hantu yang sedang berjuang. Wang Lin memasukkan jiwa hantu ke dalam ruang penyimpanannya. Ini akan sangat bermanfaat baginya. Setelah melakukan ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang mempelajari seni mantra cepat yang diperolehnya dari ingatan Su Decai. Seni ini menempuh jalur yang ekstrim dan memungkinkan seseorang untuk merapal mantra pada tingkat yang mengerikan. Kuncinya adalah membuka 9 mantra Vena di tubuh seseorang. Setiap mantra akan meningkatkan kecepatan casting seseorang secara signifikan. Su Decai telah membuka 7 urat mantra. Yang disebut mantra Vena adalah nama yang digunakan oleh Rapid Spell Arts. Sebenarnya, itu adalah metode khusus yang digunakan dengan biaya penyegelan untuk mempercepat laju perapalan mantra. Menyegel jiwa asal kultivator di dalam tubuh untuk membentuk pusaran, mengapa ini terasa mirip dengan beberapa mantra klan kuno? Ketika Wang Lin sedang mempelajari seni mantra cepat, pemikiran ini muncul di benaknya. Semakin dia melihat, semakin jelas gagasan ini. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa seni ini tidak eksklusif untuk mantra penggarap. Jika digunakan dengan tubuh klan kuno, itu akan menjadi lebih mengerikan. Sayangnya, saya tidak memiliki jiwa asal tambahan. Wang Lin merenung sambil menghafal seni mantra cepat dan memahaminya sepenuhnya. Dia kemudian berdiri dan melambaikan tangan kanannya. Tanah bergetar dan sebuah labu jatuh ke tangannya. Sebagian besar dari 30 juta jiwa Dao masih ada, harta karun ini tidak mengalami banyak kerugian. Wang Lin juga menyingkirkan payung biru dari langit, bersama Raja Nyamuk. Yisi yang menyatu dengan lengan Su Decai juga dimasukkan kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, mata Wang Lin menunjukkan kilatan dingin. Sudah waktunya untuk kembali, tubuhnya berkedip dan menghilang dari ruang yang rusak ini. Beberapa hari telah berlalu, namun masih ada niat membunuh yang intens di Extreme Sky Prairie. Para pembudidaya yang selamat semuanya memiliki tingkat budidaya yang tinggi,
membuat pembunuhan mereka menjadi lebih sulit, dan pembantaian berlangsung lebih lama. Di dalam kabut, para pembudidaya biasa hampir menjadi gila dengan mata merah saat mereka merapal berbagai mantra di dalam kabut. Dua penggarap Void Tribulan tahap menengah melawan serangan gabungan Lu Wenran dan beberapa penggarap Void Tribulan tahap awal. Tidak jauh dari sana, dua wanita penggarap Void Tribulan tahap awal yang tersisa dari benua setan hijau sedang bertarung melawan tetua sekte jiwa agung, Yan Lu dan Sudongde. Kekuatan benua iblis hijau telah berkurang drastis setelah kehilangan dua kultivator Void Tribulan tahap awal. Tekanan pada dua monster tua Void Tribulan tahap menengah menjadi lebih kuat karena mereka harus menghadapi lebih banyak orang. Beberapa hari kemudian, dua monster tua Void Tribulan tahap pertengahan berada dalam tahap yang menyedihkan. Mereka hampir tidak dapat mengikutinya lagi. (1868) Zhang Daozong. Pembantaian ini tidak memiliki banyak pembudidaya seperti yang pertama kali, sehingga jangkauan pertempurannya tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus kilometer. Sekitar 100.000 kilometer dari medan perang masih tertutup kabut. Ada sebuah batu tergeletak di lumpur dan rumput. Pada saat ini, ada semburan cahaya dan sosok Wang Lin muncul. Langit gelap, diselimuti kabut. Hujan beberapa hari yang lalu tidak berhenti tetapi semakin melemah. Itu telah menyatu dengan kabut, membuatnya sangat lembab. Wang Lin mengambil Space Stone dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin melihat ke kejauhan dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Setelah saya memasuki batu luar angkasa, ia tetap berada di tempat yang sama. Ini sangat berbahaya, dan kecuali saya harus melakukannya, sebaiknya jangan menggunakannya lagi. Tubuh Wang Lin berkedip ketika riak bergema dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar medan perang. Di sini, dia bisa merasakan fluktuasi mantra dan mencium aroma kematian yang samar. Selama ada pertempuran besar, akan ada banyak kematian di kedua sisi. Wang Lin sudah bosan dengan pertempuran semacam ini dan tidak ingin banyak berpartisipasi. Dia tidak memiliki rasa kerinduan yang akan membuatnya ingin mengaum. Penggarap seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Dia di sini hanya untuk menyelesaikan 3 syarat yang telah ditetapkan oleh leluhur tua Banteng Hijau untuk membayar kembali Sekte Jiwa Agung atas 3 hadiah itu. Inilah kepribadian Wang Lin, dia membalas kebaikan yang ditunjukkan padanya. Saat ini bukan saat yang tepat untuk bertarung melawan para penggarap Void Tribulan, tapi jika salah satu dari mereka terluka parah, mungkin aku bisa beruntung. Mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya menjadi asap saat dia semakin dekat ke tempat itu, medan perang. Saat dia mendekat, fluktuasi mantra menjadi lebih kuat dan aura kematian menjadi lebih kuat. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar suara harta karun dan mantra bertabrakan. Medan perang ini adalah tempat yang bagus untuk menangkap jiwa asal untuk disegel di tubuhku untuk seni mantra cepat. Wang Lin semakin dekat ke medan perang. Tak lama kemudian, dia menyerbu ke medan perang. Gemuruh dan fluktuasi mantra datang dari segala arah, bersamaan dengan kilatan cahaya warna-warni. Awalnya ada 6 hingga 7.000 pembudidaya dari kedua sisi, tetapi sekarang tersisa kurang dari 4.000. Mata mereka merah saat terlibat dalam pertempuran brutal. Wang Lin melihat para penggarap dari benua setan hijau mati dan dia melihat para penggarap dari benua banteng surgawi mati, tetapi dia tidak bertindak.
Dia tidak ingin ikut serta dalam pembunuhan ini. Dalam pandangannya, apakah itu benua banteng surgawi atau benua setan hijau, yang satu sama buruknya dengan yang lain, tidak ada perbedaan di antara mereka. Dalam sekejap, Wang Lin menyerbu ke kedalaman medan perang. Tak lama setelah itu, Wang Lin berbalik untuk melihat ke arah kanan. Di dalam kabut, ada dua orang kultivator yang bertarung, dan pihak yang kalah menghadapi banyak situasi berbahaya. Orang tua dari benua setan hijau berada di tahap pertengahan Arcane Void dan serangannya sangat ganas. Itu dia, Wang Lin memandang kultivator yang mundur. Dia mempunyai kesan tertentu terhadapnya, dia adalah lelaki tua yang muncul di Extreme Sky Prairie. Orang tua ini dalam keadaan yang menyedihkan dan wajahnya pucat. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tapi ekspresinya tegas. Setelah melirik beberapa kali, mata Wang Lin berbinar dan dia menyerang ke depan. Kultivator yang memburu lelaki tua itu memasang ekspresi garang dan dia melambaikan tangannya. Dua ilusi raksasa di sekelilingnya mengejar lelaki tua itu. Kamu sudah lama bertarung melawanku, sekarang matilah untukku. Kultivator itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Dua ilusi besar itu melesat keluar dan hendak mengejar lelaki tua itu. Orang tua itu menghela nafas. Dia telah melihat hidup dan mati. Dia telah melihat banyak temannya tewas dalam pertempuran ini, dan sekarang gilirannya. Ada sedikit kesedihan dalam dirinya, tapi lebih dari itu, dia merasa lega. Namun, tidak mungkin dia mati begitu saja tanpa melakukan apapun. Ada kilatan rasa dingin saat dia bersiap untuk meledakkan dirinya. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk kampung halamannya sebelum kematiannya sebagai seorang kultivator benua banteng surgawi. Orang tua ini lahir di benua surgawi banteng. Seluruh kultivasi saya berasal dari benua banteng surgawi, dan sekarang saya akan mengembalikan semuanya ke benua banteng surgawi. Saya tidak menyesal. Mata lelaki tua itu tenang saat dia berbalik. Namun, saat dia hendak meledak, pupil matanya menyusut saat dia melihat bayangan muncul di antara dia dan kultivator yang mengejarnya. Ini adalah sosok dengan rambut putih dan mengenakan pakaian putih. Wang Lin diam-diam muncul dan dengan santai melambaikan tangannya. Kabut di area tersebut bergemuruh, lalu kedua ilusi itu bergetar dan tiba-tiba runtuh. Runtuhnya kedua ilusi tersebut menyebabkan ekspresi kultivator benua setan hijau berubah drastis. Bukan karena mantranya tidak terkalahkan, tapi bagi pihak lain untuk menghancurkannya dengan mudah hanya berarti satu hal. Pada titik terlemahnya, orang ini adalah seorang kultivator Void Tribulan. Pikiran melintas di benaknya dan penggarap benua setan hijau merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan hendak meninggalkan tempat ini. Wang Lin mendengus dingin dan mengambil satu langkah. Dia langsung muncul beberapa ribu kaki jauhnya tepat di depan kultivator benua setan hijau. Telapak tangannya turun seperti gunung Tai, dan kultivator tersebut tidak memiliki kesempatan untuk melawan saat tangan Wang Lin menekan kepalanya. Kultivator itu roboh dan hancur berkeping-keping. Jiwa asalnya dikelilingi oleh suatu kekuatan dan ditarik keluar dari tubuh yang roboh. Wang Lin dengan cepat memasang segel pada jiwa asal dan kemudian menempelkannya ke dadanya sendiri. Jiwa asal menghilang, tetapi pusaran muncul di tubuh Wang Lin. Pusaran ini adalah awal dari mantra yang dibuka Wang Lin menurut Rapid Spell Art. Semua ini terjadi sangat cepat dan berakhir dalam sekejap.
Orang tua itu menatap dengan tercengang ketika dia melihat Wang Lin menghilang. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam. Dia adalah tetua dari Sekte Jiwa Agung. Orang tua itu bertemu Wang Lin di istana bawah tanah dan mengenalinya. Namun, melihat rambut putih panjang Wang Lin, jubah putih, dan aura dingin itu, lelaki tua itu merasa seperti dia pernah bertemu Wang Lin di suatu tempat sebelumnya. Wang Lin bergerak melewati kabut dan terus bergerak menuju tempat para penggarap Void Tribulan bertarung. Setiap penggarap Arcane Void yang dia temui akan segera dibunuh olehnya. Dia akan menyegel jiwa asal mereka di tubuhnya untuk memperkuat mantra pertama. Wang Lin samar-samar memahami prinsip Rapid Spell Art. Dia harus terus-menerus menyegel jiwa asal para penggarap sehingga mereka membentuk pusaran. Rotasi pusaran akan mencapai kecepatan ekstrim. Semakin banyak pembudidaya dan semakin tinggi tingkat budidaya, semakin cepat pusarannya. Akibatnya, ketika Wang Lin perlu menggunakannya, kecepatan mantranya juga akan meningkat secara proporsional. Namun, ada batasannya. Sepanjang jalan, Wang Lin telah menyegel total 9 jiwa asal pada saat dia mendekati tempat para penggarap Void Tribulan bertarung. Dia tidak bisa lagi menyegelnya lagi dan tidak bisa membentuk mantra kedua. Hal ini dijelaskan dalam Rapid Spell Art, dan setelah Wang Lin mengalaminya sendiri, dia memperoleh pemahaman yang mendalam. Jika dia ingin membentuk mantra kedua, dia akan membutuhkan jiwa asal dari kultivator yang lebih kuat. Kecuali dia bisa menjadi seperti Sudecai dan mulai menyegel dari tahap Nirvana Void, kekuatannya akan jauh lebih lemah. Pusaran yang dibentuk Wang Lin sekarang lebih kuat dari 4 pusaran Sudecai. Orang bisa melihat kekuatan yang sangat jauh. Penggarap Arcane Tribulan harus membiarkan mantra keduaku terbentuk, tapi tidak banyak kultivator Arcane Tribulan di sini. Wang Lin melihat ke arah kabut di hadapannya, tempat semua kultivator Void Tribulan bertarung. Setelah mencari sejenak, Wang Lin mengerutkan kening. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalami cedera serius. Para penggarap benua iblis hijau telah meminum beberapa pil tak dikenal yang memungkinkan mereka menghadapi kabut dan juga meningkatkan kekuatan mereka. Karena seperti ini, lebih baik mencari para penggarap Arcane Tribulan terlebih dahulu. Wang Lin merenung dan hendak segera pergi ketika miliknya ekspresi tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, Wang Lin maju ke depan dengan kecepatan penuh. Ketika dia berlari sejauh 30 kaki, seberkas cahaya hijau mendarat di tempatnya berdiri. Bumi bergetar dan suara gemuruh menyebar. Bahkan kabut pun tampak menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah terkena lampu hijau. Pukulan ini menciptakan gelombang kejut yang kuat yang mendorong Wang Lin menjauh. Jika bukan karena Wang Lin menyadarinya tepat waktu, pukulan itu akan melukainya secara serius. Wang Lin tidak berbalik, tapi dia merasakan bulu di tubuhnya berdiri. Dia merasakan perasaan ilahi terkunci pada dirinya, dan dia bergegas maju. Riak bergema di bawah kakinya dan dia akan menyatu dengan dunia. Segel. Namun, pada saat ini, suara dingin bergema dan dunia sepertinya tertutup. Wang Lin tidak dapat bergabung dengannya. Monster tua Void Tribulan tahap pertengahan. Wang Lin menilai tingkat kultivasi orang yang telah mengunci dirinya. Dia mengatupkan giginya dan tidak lagi mencoba menyatu dengan dunia. Dia memanggil Raja Nyamuk yang membawanya pergi. Di belakang Wang Lin, lelaki tua bernama Zhang yang bertarung melawan Lu Wenran dan rekan-rekannya menatap ke arah tempat Wang Lin melarikan diri.
Niat membunuh muncul di matanya dan dia pergi mengejar Wang Lin, mengabaikan situasi pertempuran. Orang tua Zhang Daozong ini telah menunggumu selama beberapa hari, dan kamu akhirnya keluar, rubah kecil. Kamu membunuh Liu Ziyuan, jadi aku perlu meredakan kemarahan Master Sekte. Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terbang lebih dari 100.000 kaki bersama Raja Nyamuk. Namun, Zhang Daozong bahkan lebih cepat, jadi dalam sekejap, jarak antara mereka kurang dari 1.000 kaki. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.